Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nafiza Puspa Yuningtia Sapsari, Nika Fitri Nurjana, dan Rizka Yuliani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai pentingnya kartu plastik, di mana kartu plastik ini mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Di samping itu, kartu plastik ini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya menjadi multifungsi. Dalam penggunaan uang memiliki berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar, hambatannya adalah risiko membawa uang tunai sangatlah besar. Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah seperti resiko kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya, kegiatan penggunaan uang plastik sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya dan beralih kepada kartu plastik. Next. Nah, ini selanjutnya ini ada pengertian dari kartu plastik. Sebuah definisi menyatakan bahwa kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan yang digunakan pada pemegang kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan, di mana pengguna kartu tersebut berkaitan dengan dan yang ada dalam rekening pemilik kartu, baik dana milik sendiri maupun dana yang berasal dari kredit yang diterima pemilik kartu. Oke, selanjutnya ada kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit ini alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan untuk melakukan penarikan tunai. Lalu selanjutnya ada kartu ATM. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank. Selanjutnya ada kartu debit, adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank. Selanjutnya ada pemegang kartu. Pemegang kartu ini adalah pengguna kartu yang sah dari APMK. Selanjutnya adalah pihak yang terkait dalam kartu plastik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK, terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsipal. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Yang kedua adalah penerbit. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK. Yang ketiga adalah acquirer. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang keempat adalah pedagang atau merchant. Pedagang atau merchant adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit atau kartu debit. Yang kelima adalah perusahaan switching. Adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Capture atau EDC dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit. Selanjutnya adalah penyelenggaraan clearing. Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi APMK. Yang terakhir adalah penyelenggaraan penyelesaian akhir. Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggaraan clearing. Selanjutnya, pihak terkait dalam transaksi
alat pembayaran menggunakan kartu. Yang pertama ada bank dan lembaga selain bank, yang kedua pedagang, yang ketiga perusahaan switching, yang terakhir pedagang kartu atau card holder. Selanjutnya adalah manfaat kartu plastik. Terdapat banyak manfaat dari kartu plastik, di antaranya adalah yang pertama adalah keamanan. Uang tunai yang hilang dapat digunakan oleh siapa saja, namun jika kehilangan kartu kredit atau debit, dana yang ada di bank akan tetap aman dan tidak akan hilang. Kita cukup melaporkan kepada bank penerbit kartu agar terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu. Yang kedua adalah perlindungan darurat. APMK dapat membantu kita melalui berbagai macam keadaan darurat yang mungkin dihadapi dan dapat berfungsi sebagai alat pelindung yang membantu dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah memudahkan penyimpanan catatan. Semua APMK menyediakan catatan semua transaksi pada bulan tersebut, sehingga kita lebih mudah mengetahui dari mana sumber uang dan kemana uang tersebut terpakai. Yang keempat adalah berlaku di seluruh dunia. Beberapa APMK diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Jadi jika kita memerlukan dana tunai, kita bisa mengambilnya di ATM atau bank di seluruh dunia yang menerima kartu debit maupun kredit. Yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen dan membuat anggaran lebih mudah. Next. Oke, selanjutnya ada jenis alat pembayaran menggunakan KRU. Berdasarkan fungsinya, yang pertama ada credit card. Credit card ini kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Lalu yang kedua ada charge card. Charge card ini kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan. Lalu yang ketiga, debit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebetan terhadap rekening pemegang. Yang keempat ada cash card atau kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan ATM. Yang kelima ada check guarantee card, itu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Oke, selanjutnya berdasarkan wilayah berlakunya ada 2, alat pembayaran menggunakan kartu lokal dan alat pembayaran menggunakan kartu internasional. Yang lokal ini kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia, sedangkan yang internasional kartu plastik yang berlaku dapat digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan antar kartu-kartu. Jadi kredit card itu adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang ataupun jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Kalau debit card itu adalah kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebetan terhadap rekening pemegang. Dan charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang ataupun jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Perbedaannya itu adalah credit card yang pertama itu terdapat limit kredit sesuai jenis kartu. Sedangkan debit card itu harus memiliki rekening terlebih dahulu, dan untuk charge card tidak ada gua limit. Selanjutnya, jika kredit card itu terdapat fasilitas minimum pembayaran saat jatuh tempo, sedangkan debit card itu harus memiliki saldo cukup untuk menutupi biaya transaksi. Dan jika charge card itu pembayaran lunas sebelum tagihan berikutnya. Selanjutnya adalah kredit card itu dikenakan bunga sesuai perjanjian. Jika debit card langsung mendebit pada saldo rekening. Jika card itu tidak dikenakan bunga. Persamaannya antara ketiganya itu adalah denda bagi keterlambatan pembayaran. Next. Selanjutnya ada mekanisme transaksi penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu kartu kredit. Yang pertama, mekanisme melibatkan pihak acquirer
Pada mekanisme ini terdapat 4 pihak yang terlibat, issuer, merchant, acquirer, dan pemilik kartu, cardholder. Lalu yang selanjutnya ada mekanisme tanpa melibatkan pihak acquirer. Pada mekanisme ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu issuer, merchant, dan pemilik kartu atau cardholder. Nah, selanjutnya ini ada keuntungan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, selanjutnya ini ada keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Yang kedua ini ada bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Dan yang ketiga ini ada biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Dan yang terakhir ini ada biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Nah, selanjutnya ada yang kedua ada keuntungan bagi pemegang kartu. Yang pertama ini ada kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua ini ada kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Dan yang ketiga ini bagi sebagian kalangan, pemegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas sehingga memberikan kebanggaan tersendiri. Selanjutnya, ada keuntungan bagi pedagang atau merchant. Yang pertama itu dapat meningkatkan omset penjualan, dan yang kedua itu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya. Next. Nah, ini selanjutnya ini ada kerugian menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang pertama ini ada kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan, di mana sulit menagih bila terjadi kemacetan pembayaran. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah, maka akan sulit ditagih karena persetujuan penerbitan, biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit, bahkan hanya dengan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Dan yang kedua ini ada kerugian pemilik APMK. Next. Yang pertama ini dapat menimbulkan keborosan. Dan yang kedua ini adanya merchant yang membebankan biaya tambahan. Dan yang ketiga ini ada kredit yang diberikan kadang terlalu kecil. Boleh next? Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari pentingnya kartu plastik. Di mana kami dari kelompok 9 yang sudah menjelaskan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.